Selamat siap sore Bang. Kami dari PSPM 24B mempunyai tugas dan dari kelompok 7 yaitu tugas pemimpinan. Sebelum itu kalian perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Kenisha sebelumnya. Ke teman saya, baik Risa. Nama saya Zulkiflia Bang. Di sini Bang kami ingin mewawancarai Abang karena kami ingin mencari tahu tentang tipe-tipe kepemimpinan yang ada pada seorang ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi. Abang bisa akan jadi dulu. Nama Bang Aditya Aryo Penestu, Abang dari organisasi HM. Kebetulan bukan jadi ketuanya, tapi kayak jadi direktur bagian untuk adik-adik yang baru mulai YouTube berorganisasi IT. Baik, langsung aja ke pertanyaannya. Jadi ketika panggilnya Fox. Panggilannya Bang Adit aja. Ketika Bang Adit menjadi seorang istilah direktur atau pemimpin lah, gimana cara Bang Adit itu menghadapi konflik ketika menjadi seorang direktur di sebuah organisasi? Ini konfliknya di Abang atau konflik organisasi? Di organisasi. Kalau konflik di organisasinya pastinya kan pasti setiap organisasi itu kan punya konfliknya masing-masing dan kayak mana cara Abang untuk menanggapinya itu tentunya dengan mengajak orang yang terlibat dalam organisasi itu. Jadi ibaratnya nih ada sebuah organisasi, ada konflik di dalamnya, Abang itu sebagai pemimpinnya, Abang tuh mengajak semuanya, merangkul semuanya itu dan mengajak menyelesaikan masalah konflik itu sendiri. Karena konflik itu ada di lingkungan kita juga. Jadi kita mengajak semuanya itu untuk tahu konflik ini dan masing-masing cari jalan keluarnya sesuai diskusi dan musyawarah. Ya, berarti tadi ke diskusi ya. Iya. Kemudian apa yang Bang Adit lakukan ketika misalnya antar anggota gitu di satu organisasi itu mereka misalnya ada selisih paham, apa yang Bang Adit bisa lakukan? Kalau selisih paham, kebetulan Abang ada juga sih di organisasi Abang. Kepala bidang itu ya kadang berselisih paham antara kepala bidang ini kan. Kalau Abang sih pastinya mengajak mereka berdua tuh untuk diskusi lah kan. Gimana sih paham yang tepat untuk orang ini berdua gitu. Jadi Abang sebagai pemimpin di situ kan hasil diskusi atau Abang cari tahu dari pihak A itu kayak mana, pihak B itu kayak mana, dan Abang cari jalan keluarnya sendiri gitu. Menurut Abang, apa kunci sebuah tim berhasil dalam mengerjakan target kerja dalam organisasi? Target kerja ya, pastinya kalau menurut Abang ya itu dari kitanya sendiri, dari kita yang awalnya bergerak, kita mau bikin misalnya nih kegiatan futsal atau kegiatan atau apapun gitu kan, entah kayak tentoran atau futsal atau olahraga dan selainnya kan, itu kita sebagai pelaksananya itu harus sigap gitu. Kita tahu nih hari ini ada kegiatan, kita persiapkan dulu semuanya itu. Jadi pas orang lain datang, orang yang kita undang itu datang, bilangnya misalnya kita buat kegiatan pasti kan ada undangan atau ada flyer sharean gitu kan, orang mau ikut. Jadi orang yang mau ikut tuh kayak melihat organisasi ini, oh mereka sudah melakukan prepare gitu, udah bagus gitu, berarti organisasinya bagus. Jadi ibaratnya dari kita dulu lah kalau untuk melakukan kegiatan. Nah untuk selanjutnya pastinya kita itu tadi mengajak orang-orang ini, dan kita juga harus tahu orang-orang yang banyak di lingkungan kita itu sebenarnya mau kegiatannya kayak mana gitu, banyak minatnya lah, minat orang-orang itu minatnya mau kemana gitu. Jadi kita harus pandai juga, kita udah tahu minat orang ini apa, kita bikin kegiatannya itu apa juga. Selanjutnya Bang, pertanyaannya bagaimana Abang menggambarkan gaya kepemimpinan Abang? Kalau gaya kepemimpinan Abang santai-santai aja sih, karena Abang juga kan bukan ketua organisasi juga kan, kayak ketua bagian lah di dalam organisasi itu. Jadi
tidak terlalu apa ya, tidak terlalu tegas. Tegas sih tegas, cuman nggak terlalu kaku lah gitu. Kayak care-care aja karena kita baru apa ya? Orang kan kalau misalnya mau ikut organisasi kan pasti dia maunya tuh kayak oh, organisasinya enak gitu, abangnya santai, abangnya baik gitu kan. Kita pokoknya harus santai lah gitu, harus care. Terus juga tentunya tetap ini kan menjaga marwah kan. Tapi untuk sekelas apa ya, pintu gerbang awal masuk organisasi itu kita harus open sama orang lain, bener-bener orang yang mau kita ajak. Satu lagi bang, apa keputusan sulit yang pernah abang ambil sebagai pemimpin? Sebenarnya. Keputusan sulit ya, kalau keputusan sulit itu biasanya karena apa ya, dia misalnya abang punya kepala bidang, dia tuh ibaratnya kayak diajak komunikasi tuh susah gitu. Jadi kadang pas tiba-tiba kami bikin kegiatan, dia misalnya nih apa namanya nggak terajak gitu, padahal dia ada di grup. Pas di set di grup kegiatannya, dia nggak baca grup, dan pas kegiatannya mulai dia dibilangnya tidak diajak gitu. Itu kayak susah juga. Belum lagi kan apa ya, bicara soal mental health itu orang sekarang tuh dikit-dikit ngambekan, dikit-dikit meradio. Itu termasuk faktor yang susah untuk memutuskan sesuatu juga. Oke, sudah. Udah. Mungkin sekian kita yang wawancara doi kali, Pak. Saja.